Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara penyelesaian dari soal ujian kompetensi kejuruan untuk persiapan LSP. Nah, soal-soalnya adalah seperti ini. Yang pertama adalah untuk mengkonfigurasi IP address, kemudian konfigurasi DNS, routing, kemudian untuk NAT, NTP, waktu dan pool dan lain-lain. Oke, langsung saja kita ke langkah-langkah untuk pengerjaan atau cara konfigurasi dari awal. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Winbox. Nah, di aplikasi Winbox untuk masih awal-awal buka, itu untuk settingan IP-nya itu adalah IP default adalah 192.168.88.1. Tetapi kita kalau ingin login, ingin connect ke Mikrotik, kita menggunakan MAC address terlebih dahulu. Kemudian tinggal kita connect. Nah, setelah masuk ke tampilan dari Mikrotik, ada tulisan untuk remove subscript atau oke. Nah, di sini tandanya di Mikrotik ini sendiri sudah ada settingan default seperti settingan IP address yang tadi itu sudah ada settingan 192.168.88.1. Nah, ini kita remove konfigurasi. Tujuan untuk remove konfigurasi adalah supaya kita ingin membuat jaringan dari nol agar settingan kita itu tidak bentrok dengan settingan default. Nah, untuk tinggal kita reconnect. Nah, di sini untuk langkah pertama adalah kita menggunakan kita membuat IP address. IP address di sini untuk address 1 yang diberikan ISP atau sekolah itu 192.168.22. Nah, XX ini adalah diganti dengan nomor absen kalian. Nah, nomor absen saya adalah 24. Jadi, langsung saja kita ketik IP address. Ini interface-nya adalah untuk address 1. /24 ya. Jadi pengetikannya 192.168.22.24 untuk absen saya. Kemudian untuk /24 ini adalah kelasnya. Bisa kita apply dan tinggal kita oke. Kemudian kita buat juga untuk header 2. Nah, header 2 adalah IP-nya 192.168.100.1/24. Oke, langsung saja kita tambahkan. Kemudian untuk interface-nya ini kita pilih header 2. Kemudian kita apply. Oke. Selanjutnya adalah untuk konfigurasi DNS. Konfigurasi DNS di sini diperintahkan untuk mengisikan servernya 118.98.44.20 dan 203.130.196.6. Oke, kita buka IP DNS. Tempatnya itu ada di IP, kemudian pilih DNS. Nah, di sini yang diketikkan adalah di servernya. Kita ketikkan sesuai perintah 118.98.44.20. Kemudian kita tambah lagi untuk server yang kedua 203.130.196.6. Nah, kemudian tinggal kita jangan lupa untuk mencentang allow remote request untuk meremote konfigurasi DNS di Mikrotik kita, dan tinggal kita apply kemudian oke. Selanjutnya adalah konfigurasi routing. Ini sudah manual seperti ini, IP routes. Nah, tinggal ketikkan gateway-nya IP address 1 seperti ini, gateway-nya 192.168.100.1. kemudian tinggal kita apply. Nah, kenapa di sini tulisannya itu unreachable? Nah, permasalahannya karena saya di sini tidak menggunakan ISP dari sekolah karena saya mengerjakan ini di rumah. Jadi kalau kalian mengerjakan
atau praktek di sekolah, maka tulisannya akan reachable Ether 1 seperti itu. Ini hanya contoh pensimulasiannya seperti ini. Kemudian untuk kita mengetes koneksi internet dari Mikrotik. Nah, koneksi internet dari Mikrotik, padahal saya di sini di rumah tidak menggunakan internet dari sekolah. Tetapi apakah bisa? Pasti bisa, karena saya di sini menggunakan modem. Nah, di sini untuk modem tinggal kita aktifkan, kita kasih nama modem. Kemudian tinggal kita apply dulu. Kemudian tinggal kita tunggu. Untuk memancing agar status ininya connect, kita pancing dengan ketikan ping 888. Tinggal kita tunggu sampai mendapatkan, nah sudah bisa untuk otomatis status connected. Nah, untuk cara pengaktifkan ini tidak perlu kalian ikuti, karena di sini saya menggunakan untuk jaringan internetnya, saya menggunakan modem seperti itu. Tapi kalau kalian di sekolah itu tidak perlu mengikuti cara ini. Kemudian kita coba untuk mengetes apakah sudah memiliki akses internet. Kita ping 888. Nah, ini kenapa seperti ini? Nah, ternyata sudah bisa. Oke. Setelah itu kita lanjut ke konfigurasi NAT agar Ether 2 terhubung ke internet. Oke, kita reconnect. Ra situ. Tutup dalam. Nah, kalian tidak perlu takut kalau misalnya tiba-tiba Mikrotik kalian itu langsung mereconnect seperti ini. Tidak perlu takut settingannya hilang. Nah, ini karena Mikrotik meribut karena kita sudah memasukkan IP address yang untuk Ether 2 ini. Seperti itu. Nah, kita tidak bisa masuk karena tidak memiliki DHCP poolnya seperti ini. DHCP pool ada di step nomor 8, padahal kita masih di step nomor 4. Nah, kita login menggunakan MAC address, kita connect. Nah, di sini konfigurasi NAT agar Ether 2 terhubung internet. Nah, caranya ketika untuk NAT itu ada di IP firewall, kemudian di tab NAT kita tambahkan C-nya adalah src NAT source NAT. Kemudian langsung ke out interface, ini yang menyediakan akses internet. Kalau di praktek di lab untuk di sekolah, pasti yang menyediakan akses internet adalah ISP-nya ke Ether 1. Namun di sini saya menggunakan, karena saya tidak menggunakan akses internet dari sekolah karena saya mengerjakan di rumah, saya menggunakan modem. Kemudian actionnya tinggal kita masquerade. Fungsinya adalah ini src NAT adalah jaringan lokal dari Mikrotik agar bisa browsing ke Mozilla dan Google Chrome. Jadi kita kalau tidak diizinkan firewallnya, kita sudah mempunyai internet di sini, sudah mempunyai jaringan di sini, tetapi kita tidak dapat browsing ke Mozilla ataupun Google Chrome atau browser yang lainnya kalau tidak diizinkan seperti ini. Oke, lanjut ke untuk settingan konfigurasi NTP waktu ini. Nah, di sini konfigurasinya masih tanggalnya sudah default. Ini tanggal default dan jamnya juga default. Padahal di sini jamnya sudah jam 12:30. Oke, caranya adalah ketika di menu sistem, kemudian SNTP client, kita enable. Kemudian yang diisi adalah bisa diisi primary NTP server, secondary nggak usah diisi, nggak apa-apa, diisi semua juga nggak apa-apa. Oke, caranya adalah ketikan ping pool.ntp.org. IP dari ini adalah IP, tinggal kita copy, taruh di primary,
Kemudian yang secondary juga kita ngeping untuk mendapatkan IP untuk secondary NTP-nya. Oke, kita copy, taruh di sini, kita apply. Nah, sudah last update-nya sudah untuk settingan waktunya, untuk settingan tanggal maksudnya sudah sesuai di tanggal seperti ini. Tetapi kenapa di jamnya masih jam 5 padahal di sini sudah jam setengah 1. Nah, balik lagi ke menu sistem, kemudian ke clock. Nah, di sini permasalahannya adalah time zone-nya masih manual. Nah, di sini tinggal kita atur Asia harus benar ya kalau ngetik Asia Jakarta. Ini menunjukkan WIB. Apply. Oke, nah settingannya sudah sesuai. 12.33, di sini juga 12.33. Kemudian lanjut untuk konfigurasi DHCP pool. DHCP pool ini berkaitan dengan settingan dari header 2 ini. Jadi header 2 sudah kita buat tetapi tidak memiliki pool. Nah, cara membuatnya di IP DHCP server, kemudian di DHCP setup, pilih interface-nya adalah header 2, tinggal kita next. Nah, untuk poolnya ini soalnya hanya sampai 100, jadi tinggal kita ketikkan 100, tinggal kita next, sudah selesai. Kemudian kita ke static DNS. Jika kita browsing www.mikrotik.com, maka otomatis akan dialihkan ke website bsnpindonesia.org. Nah, di sini adalah untuk link ini websitenya salah ya, bukan BNSP tetapi BSNP. Ini terbalik ini. Kalau kalian mengikuti ini tidak ada domainnya BNSP, yang ada BSNP, yaitu Badan Standar Nasional Pendidikan. Oke, kita buka. Nah, di sini kan static DNS, pastinya ada di menu DNS, IP DNS, kemudian kita ke menu static, tinggal kita tambahkan www.mikrotik.com, akan kita alihkan ke BSNP. Nah, di sini adalah mengisikan IP dari BSNP, tetapi kita tidak tahu, tinggal kita ketikkan saja www.bsnp-indonesia.org, kemudian tinggal kita apply. Nah, kenapa seperti ini? Padahal kita sudah memiliki akses internet, tinggal nah di sini masih ada pentungannya, masih ada tanda seru, ada tulisan identified network. Nah, tinggal kita open network search center, kita lihat jaringannya, kemudian kita disable dulu, maka otomatis Mikrotik ini akan logout. Nah, akan logout, kita biarkan, kita enable lagi. Nah, sudah ya. Oke, langsung saja kita ke Mikrotiknya. Kita ke DNS lagi, ke menu static, www.mikrotik.com, kita alihkan ke www.bsnp ya, yang benar bsnp-indonesia.org. Kita apply. Nah, otomatis akan muncul IP dari BSNP. Oke, tidak kelihatan. Lanjut membuat firewall agar IP 192.168.2 sampai 50 tidak dapat ping ke router. Nah, tapi di sini contohnya seperti ini. IP di sini yang kita buat poolnya adalah 192.102 sampai 100. Jadi ini bisa untuk 100 laptop atau 100 komputer yang ada di lab tersebut. Tetapi perintah di sini adalah biar IP 2 sampai 50, berarti setengah dari IP yang kita buat. Jadi kalau misal ada lab
ada di lab itu ada 100 komputer. Kemudian yang akan kita blok untuk tidak dapat ping ke router adalah setengah komputer yang ada di lab tersebut. Jadi ada 50 komputer yang tidak dapat ping ke router. Contohnya tidak dapat ping ke router adalah seperti ini. Share. Kita cek dulu IP config. IP laptop ini adalah 192.168.100.100. Nah, kalau 100.100 ini pastinya bisa ping ke router, itu gateway-nya router. Nah, ini adalah contoh ping ke router. Tetapi bagaimana kalau IP yang laptop yang mendapat IP 2-50 itu tidak dapat ping ke router? Hasilnya akan timeout. Oke, caranya adalah ketika ketikan di firewall, kita buka firewall, kemudian filter less, kita plus, kemudian C-nya adalah input karena masih di dalam, kemudian kita tuliskan source address, asal address yang akan kita drop adalah IP ini yang akan kita drop. Jadi kita ketikkan 192.168.100.2 sampai 192.168.100-50 sesuai perintah ini. Kemudian protokolnya adalah ICMP, yaitu mengeping. Ini interface-nya adalah IP dari header 2. Ini adalah IP dari header 2 ya. Kemudian action kita drop, kita apply. Oke. Setelah itu buat rule agar setiap jalan yang masuk ke router tercatat di login. Nah, di login itu adalah menunya ada di sini. Nah, di sini log yang masuk tercatat, tetapi tidak semuanya tercatat karena terjeda seperti menit 36 kemudian ke 38. Kita akan membuat setiap akses akan tercatat di menu login seperti ini. Tinggal kita tambahkan lagi. Untuk generalnya adalah input karena soalnya yang masuk ke router berarti yang masuk. Kemudian actionnya log, ini tambah juga gak masalah, kemudian kita apply. Oke. Nah, perbedaannya di sini. Setiap detik yang akses yang masuk ke router itu akan tercatat di menu login seperti ini setiap detik. Setelah itu membuat rule filter yang mengizinkan undangan HTTP dan HTTPS dari klien menuju ke internet. Nah, kita tinggal tambahkan ke filter luas general. C-nya adalah forward karena keluar masuk dari MikroTik ini, dari klien ini menuju ke internet, kemudian dari internet menuju ke klien. Nah, C-nya adalah forward, keluar masuk, kemudian protokolnya TCP. Untuk tujuan portnya adalah 80,443. Kenapa 80,443? Jadi di sini perintahnya adalah mengizinkan HTTP dan HTTPS. Untuk port HTTP adalah 80, kemudian untuk port HTTPS adalah 443. Kemudian untuk action adalah set. Kita apply. Oke. Ada centangnya ya. Oke. Lanjut kita ke konfigurasi proxy server. Konfigurasi proxy server, kita buka IP web proxy. Kita enable anonymous cache on disk, kemudian cache administrator. Kita tambahkan syahrul@sekolah.schid. tinggal kita apply. Kemudian memblocking situs itu adalah tinggal kita klik menu akses ini, kita tambahkan untuk situsnya di dsthost www.linux.or.id, action deny. Oke. Kemudian memblocking file di menu path, pengetikannya adalah bintang.mp3, actionnya deny, kita apply. Kemudian kita copy untuk yang mkv, kita apply. Oke. Tinggal kita tambahkan juga untuk yang DNS tadi itu, action deny, redirect ke www.bsmp.indonesia.org, tinggal kita apply. Oke, ini sudah selesai untuk blocking. Kemudian konfigurasi transparent proxy adalah supaya port 8080 ini bisa berjalan di port dari 80,443. Jadi tinggal kita redirect.
untuk NAT kita generalnya ini adalah DST-NAT, kemudian protokolnya adalah 80 juga gak masalah. In interface-nya adalah untuk Ether 2, actionnya adalah redirect to ports 80. Kita apply. Oke, kita lihat dulu caranya. DNS konfigurasi proxy server. Oke, nah di sini sudah benar. Untuk caranya adalah C-nya adalah DST-NAT, protokolnya TCP, kemudian DST port 80, in interface Ether 2, action redirect to port 80. Oke, sudah selesai. Kemudian memblokirkan konten yang mengandung kata mikrotik. Untuk mengandung kata mikrotik ada di filterless, kemudian kita tambahkan generalnya ada chain forward, kemudian langsung advance content ini kita ketikkan mikrotik, action kita drop, kita apply. Oke, sudah selesai. Kemudian untuk pembatasan akses internet dari jam 19 sampai jam 7 pagi. Jadi kalau ini tujuannya kalau udah malam, maka akses internet yang ada di mikrotik ini akan drop, akan tidak bisa browsing sampai jam 7 baru bisa browsing lagi. Jadi kita tambahkan lagi di firewall ini, generalnya adalah forward, protokol TCP, DST port 80,443 sesuai perintah. In interface-nya adalah Ether 1 yang menyediakan akses internet, tetapi di sini yang menyediakan akses internet adalah modem saya. Kemudian actionnya adalah drop. Untuk di extra kita mengatur waktu, yaitu dari jam 19 untuk jam 21 sudah. Untuk jam coba kita yang ini aja dah, kita yang pilih yang mulai dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Kita apply, kita oke. Nah, kenapa masih warna merah? Karena ini belum berjalan, karena di sini masih belum jam 7 malam seperti itu. Nanti kalau misalnya udah jam 7 malam, maka ini settingannya ini akan berubah menjadi warna hitam seperti ini. Untuk proses ini sudah selesai. Untuk ini sudah selesai, tinggal kita untuk pengujiannya aja. Oke, langsung saja kita ke pengujiannya. Oke, kemudian untuk pengetesnya adalah kita mengetes konfigurasi klien, cek konfigurasi koneksi internet, cek website yang diblokir, cek blokir file, blokir konten, cek pembatasan akses. Oke, di sini kita mengecek yang kita blocking untuk situsnya adalah Linux, yaitu linux.or.id yang kita blokir tadi ya. Nah, di sini access denied, case administratornya adalah sesuai format, yaitu syahrul@sekolah.sch.id. Kemudian kita untuk mengetes yang di redirect, yaitu kita ketikkan www.mikrotik.com. Jika kita mengetikkan mikrotik.com, jika konfigurasi mikrotik berhasil, maka akan dialihkan atau di redirect ke BSNP. Kita enter. Nah, di redirect ke BSNP mainindonesia.org. Jadi kalau kita buka www.mikrotik akan dialihkan ke websitenya Badan Standar Nasional Pendidikan ini. Kemudian kita coba untuk ping ke router Windows R, IP config. Nah, ini kan IP-nya masih 192.168.100, bukan IP-nya mulai 2 sampai 50 yang tidak dapat ping ke router. Kita coba ping ke router, pastinya bisa. Nah, tetapi bagaimana kalau IP yang 50 itu tidak dapat ping ke router? Kita coba, kita tes. Tinggal kita rubah untuk IP-nya.
change adapter setting, kemudian networknya kita properties, kemudian di TCP IP level 4 kita ketikkan 192.168 100 sampai 50. Mas default gateway kita tambahkan kasih 8888 dah. Oke. Kita time. Nah 50 ya, pastinya tidak dapat ping router ini. Cek juga IP config. Nah, sudah berubah jadi 50. Kita coba ping ke router. 168.100.1. Nah, pasti hasilnya timeout seperti ini. Hasilnya timeout. Baru kalau IP-nya 100 masih bisa, tetapi IP 50 tidak bisa, seperti itu. Oke, kalau tetapi itu hanya tidak dapat ping router, tapi kalau untuk ping internet masih bisa. Jadi konfigurasi itu hanya tidak dapat ping ke router saja. Oh ya, ada satu lagi yang masih belum kita tes adalah mengandung konten mikrotik. Jika kita mengetikkan mikrotik, jangan-jangan dari web ya, mikrotik, kemudian kita coba membuka. Nah ini ya, website Citra Web Mikrotik Indonesia. Kita cek, kita klik. Nah, jadi server tidak ditemukan karena kita memblokir setiap konten yang mengandung kata mikrotik seperti itu. Oke, jadi terima kasih sudah menonton, semoga kalian paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.